Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga bisa menghadiri jamaah sholat subuh dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian baca subuh. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita ada hat-trick sarapan 3 kali berturut-turut. Kalau yang biasanya senang gula, hat-trick itu menggulkan 3 kali berturut-turut. Untuk itu nanti setelah kajian batas subuh silakan menuju serambi masjid untuk sarapan bersama-sama. Selanjutnya untuk meningkat waktu, karena Ustadz Haji Furqon Hasbi sedang OTW, maka untuk mengisi waktu akan diisi oleh beliau Ustadz Haji Dahlan Rais. Untuk itu marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Dahlan Rais kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama kami merasa gembira salah satu jamaah masjid kita, bahkan yang memimpin takmir masjid ini, Pak Sabar, sudah mulai membaik, sudah sembuh, proses recovery, dan kemarin saya sempat ketemu agak lama bincang-bincang. Saya kebetulan ada rencana ke ATM BNI Pignateli itu. Saya sengaja berjalan kaki dan pulangnya sengaja lewat gang kecil itu. Baratnya Pak Bambang Sumarjoko. Nah, saya melihat Pak Sabar sudah siram-siram tanaman. Alhamdulillah. Kabarnya juga sudah mulai ke masjid. Yang kedua sebetulnya Pak Sugianto ada rutin lah. Tapi ya tadi diminta saya mengisi, menunggu kehadiran Ustadz Furqon Hasbi. Pada Al-Baqarah 143 ya. Di sana disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida.
Jadi Allah menyapa kita sekalian ini dengan umatan wasaton, umat tengahan, sehingga kita mengenal yang disebut wasatiyah Islam. Kemudian kalau kita membuka tafsir dari Penggalan surat 143 tadi, ternyata kata tengahan tadi itu justru tidak nomor satu. Hampir semua tafsir menafsirkan wasatiyah, wasaton tadi itu dengan kata seimbang. Seimbang. Ya, hampir semua setuju itu. Jadi umat yang baik, umat yang unggul, yang disebut umatan wasaton itu adalah umat yang seimbang. Marilah kita lihat apakah kita diperintahkan untuk hidup yang seimbang itu tadi. Nah, saya kira kita temukan jawabannya. Banyak perintah Allah yang mengingatkan kita untuk hidup itu seimbang. Seimbang antara misalnya untuk urusan dunia dan akhirat. Dan itu semua jamaah haji kemarin mengucapkan, ya, yaitu yang kita sering sebut doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semula itu sebagian orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu, berjalan mengelilingi Ka'bah itu hanya meminta kebaikan dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang mohon kepada Allah itu kebanyakan, dan itu juga terjadi sampai sekarang. Kebanyakan itu minta hanya kebaikan dunia saja. Banyak permintaannya. Nah, kemudian Allah menyatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian itu meminta keduanya tadi, kebaikan di dunia dan di akhirat, mohon dijauhkan dari neraka. Dan itulah yang benar, mudahnya begitu. Jadi doa ini sekaligus mengkritisi doa-doa kita yang sering kali itu bobotnya lebih banyak permintaan kepada masalah dunia. Maka disampaikan yang benar, yang baik itu yang seimbang. Kemudian yang kedua, ya ini sholat Jumat ini. Ya, ini kan juga diinginkan yang sama untuk berlaku seimbang itu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu mendengar panggilan sholat, segera merapat kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan tinggalkan dunia, tinggalkan bisnismu, tinggalkan bisnismu. Tapi ayat yang kedua kan sangat menarik. Tapi kalau kamu begitu selesai sholat, bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk mencari rezeki. Bahasa ayat Al-Qur'annya nggak dibaca. Ustaz Hatsbi sudah rapuh, ya. Jadi selingan sebentar ini kami menyampaikan bahwa umat yang unggul, umat yang baik itu disebut umatan wasaton. Sebenarnya apa? Yang pertama ya umat yang dalam kehidupannya itu seimbang antara diri dan masyarakat,
seimbang, yang lain-lain. Baru yang kemudian justru yang berarti tengah. Jadi barangkali ya yang baik itu pokoknya sedengan lah gitu. Ya, tidak berlebih. Kalau berlebih itu menjadi kurang baik. Jadi sedang-sedang saja, yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.